Sosial dan Ilmu Budaya Prodi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura. Di video ini saya akan menjelaskan atau menganalisis mengenai home industri yang ada di Desa Tanjung, yaitu industri kerupuk. Di mana di video ini saya menganalisis menggunakan 4 metode. Yang pertama yaitu social mapping, yang kedua Degenfeld, yang ketiga pola konsumsi, yang keempat metric scoring. Oke, sebelum banyak mengeluarkan waktu, saya lanjut ke video-video selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu social mapping pada home industri kerupuk yang ada di Desa Tanjung, di mana lokasi industrinya itu berada di pinggir sangat berdekatan dengan jalan, di mana akses jalan di Desa Tanjung ini, jalan raya itu sangat gampang lokasinya untuk diakses oleh masyarakat untuk membeli kerupuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik industri yaitu Ibu Ros, industri ini berdiri pada tahun 2001, di mana dulunya itu industri ini sangat kecil yang hanya menjual di sekitar kawasan masyarakat saja. Tetapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu, industri rumahan kerupuk ini sudah mulai berkembang karena akses jalan yang ada di Desa Tanjung itu sangat baik dan dapat diakses oleh masyarakat. Seperti itu penjelasan mengenai metode yang pertama, yaitu social mapping pada lokasi industri rumahan yaitu kerupuk. Terima kasih. Setelah membahas metode yang pertama tentang social mapping, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram Venn, metode yang kedua, yaitu tentang masalah atau kendala-kendala dalam industri rumahan kerupuk, di mana masalah yang pertama yaitu ada masalah cuaca. Permasalahan ini sangat umum terjadi pada industri kerupuk, karena kerupuk itu sendiri mentahnya harus dijemur supaya nantinya pada saat digoreng itu mengembang. Jadi kerupuk harus dijemur. Tetapi ketika ada masalah cuaca seperti mendung, hujan, itu sangat berdampak terhadap pengelolaan kerupuk itu sendiri, karena nantinya membuat molor waktu dengan tidak dijemur kerupuknya karena hujan. Seperti itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua yaitu ada masalah sulitnya pemasaran. Kebanyakan industri yang saya analisis ini, industri yang dikelola oleh Ibu Ros ini, pemasarannya hanya dalam masyarakat saja dan dijual itu pada pasar, akan tetapi tidak dipasarkan ke kota-kota. Jadi sangat minim masyarakat luar itu tahu tentang kerupuk yang dikelola Ibu Ros ini. Jadi hanya pemasarannya itu hanya pada sekumpulan atau satu masyarakat di Desa Tanjung ini saja yang tahu tentang kerupuk yang dikelola Ibu Ros ini. Yang ketiga yaitu kurangnya kreativitas dalam masyarakat dalam mengelola kerupuk, di mana dalam industri yang dikelola Ibu Ros ini, masyarakat kebanyakan sudah bosan atau
sudah tahu cita rasa dalam kerupuk ini, sehingga masyarakat itu dalam membeli kerupuk hanya minimal saja atau cuma sebagian saja masyarakat yang membeli kerupuk ini. Jadi biasanya itu pemasukannya nantinya akan menurun akibat dari bosannya masyarakat pada cita rasa yang ada dalam kerupuk ini. Seperti itu, permasalahan seperti itulah yang membuat kerupuk ini menjadi pemasukannya itu menjadi menurun. Seperti itu penjelasan saya mengenai diagram Venn. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas metode yang ketiga, yaitu pola konsumsi, di mana saya menganalisis dalam metode ini menganalisis tentang bahan-bahan apa saja dalam mengolah kerupuk dan upah atau gaji pada karyawan yang dimiliki pada produksi home ini, di mana bahan yang pertama yaitu ada tepung, yang kedua yaitu ada penyedap rasa, yang ketiga yaitu bahannya yaitu obat pengembang, yang selanjutnya yaitu ada juga bahan yaitu gas LPG, selanjutnya yaitu ada juga minyak goreng sebagai bahannya, dan yang terakhir yaitu plastik yang digunakan dalam membungkus kerupuk. Dan mengenai upah atau gaji karyawan dalam home industri kerupuk ini, pemilik industri itu memberikan gaji karyawannya per minggu. Mengapa? Karena dalam home industri ini karyawannya sedikit, kurang lebih 2-3 orang itu menjadi karyawan pada home industri kerupuk ini, dan para karyawan mendapatkan juga tunjangan pada hari raya, biasanya dengan diberikan sembako seperti beras dan juga uang saku, seperti diberikan uang. Jadi para karyawan itu diberikan gaji itu per minggu, biasanya per hari Minggu. Seperti itu mengenai upah. Selanjutnya yaitu metode yang terakhir, yaitu metode yang keempat, matrix scoring, di mana data dalam matrix scoring ini diambil dari hasil wawancara dengan pemilik industri kerupuk yaitu Ibu Ros mengenai bahan atau permasalahan yang menjadi prioritas dalam home industri kerupuk ini. Yang pertama yaitu ada gaji karyawan, di mana beliau memberikan nilai 10 karena beliau mengatakan itu gaji karyawan itu penting karena untuk memenuhi kebutuhan para karyawan tersebut. Yang kedua yaitu ada kebutuhan bahan produksi, di mana beliau memberikan nilai 8 karena menurut beliau bahan-bahan produksi itu juga penting. Dengan adanya bahan produksi, kerupuk itu menjadi dapat gampang dalam mengelola atau memproses kerupuk. Tetapi jika tidak adanya bahan produksi itu membuat juga sangat sulit dalam mengelola kerupuk. Yang ketiga yaitu ada cuaca. Beliau memberikan nilai 9. Mengapa? Karena beliau mengatakan itu kerupuk itu sangat bergantung terhadap cuaca. Kenapa? Karena kerupuk itu harus dijemur mentahannya. Jika cuacanya itu bagus, nantinya akan menghasilkan kualitas kerupuk yang bagus juga pula. Namun ketika cuaca buruk,
juga nanti akan menghasilkan kualitas kerupuk yang buruk juga. Yang keempat yaitu pemasaran atau penjualan, di mana beliau memberikan nilai 6. Kenapa? Karena pemasaran juga penting dalam produksi kerupuk ini. Jika pemasarannya itu hanya sekitar rumah atau masyarakat, itu juga nantinya akan mempengaruhi penghasilan produksi. Yang ke-5, gas LPG. Gas LPG beliau memberikan nilai 7 karena menurut beliau gas LPG itu penting dalam menggoreng atau memproses kerupuk. Yang terakhir yaitu plastik. Beliau memberikan nilai 5 karena plastik juga penting dalam pada saat membungkus kerupuk. Sekian penjelasan atau analisis saya mengenai home industri kerupuk yang dikelola oleh Ibu Ros dengan menggunakan 4 metode. Sekian dan terima kasih.